Hai generasi muda Indonesia, selamat pagi. Di sini di Austria masih pagi ya. Di sini di video ini saya akan berbagi tips bagaimana sih bersikap dan berkata kepada dengan orang-orang sekitar kita. Karena menghadapi karakter orang tuh berbeda-beda dan menghadapi karakter yang menurut kita sangat aneh, bukan aneh maksudnya yang mungkin tidak cocok sama kita, itu tuh tidak gampang. Makanya kita harus punya trik dan di sini makanya disinilah saya sepertinya ingin sekali berbagi pengalaman saya dan dari ilmu saya berbagi kepada kalian agar pertemanan kalian itu utuh atau setidaknya mengurangi masalah dalam hidup Anda. Pertama, jujur itu paling penting. Karena kalau kita jujur, sekali kita bohong, orang sudah tidak percaya sama kita. Dan kalau orang udah percaya sama kita, itu segala sesuatu mudah. Seperti pekerjaan pun mudah. Orang bisa memberi pekerjaan kita karena dia percaya sama kita. Orang juga akan lebih nyaman berteman sama kita karena mereka tahu kita jujur. Pokoknya jujur itu perasaan pun kita tenang. Kita tidak akan merasa bersalah kalau kita jujur gitu. Dan orang akan menghargai kita kalau kita jujur. Kalau kita tukang bohong, pasti kita udah nggak direspek. Orang udah tidak menghargai kita. Tukang bohong kan gitu. Kita ngomong udah dicuekin aja. Itu mah tukang bohong. Kan nggak enak ya kalau digituin ya. Kita juga nggak harus terbuka sepenuhnya kalau memang sesuatu yang nggak perlu orang tahu. Tapi bukan berarti harus bohong gitu. Ada juga kita harus berbohong karena buat kebaikan, karena ada tujuan yang penting, itu tidak apa-apa. Asalkan jangan keseringan, nanti ketahuan berbohong itu akan fatal akibatnya. Itu yang saya bilang. Saya juga pernah bohong. Cuman dulu ya saya juga pernah bohong ya, tapi kan saya belajar lagi. Terus saya terima. Terus akhirnya saya menerima keburukan gitu kalau apa yang saya ucapkan tidak benar. Jadi di situ saya belajar. Dulu saya nggak punya orang tua yang nggak ada yang bimbing saya harus gimana sih bersikap sama orang, berkata sama orang gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari orang lain. Saya menganalisa orang, bagaimana cara mereka berkata, bersikap, terus bagaimana sebab akibatnya. Makanya saya akhirnya tertarik kuliah psikologi karena saya pikir, ini sangat menarik. Dari kecil saya sudah menganalisa orang, sudah menilai orang dan mencontohkan orang kalau emang ini baik. Kalau begini akibatnya begini ya. Kalau begitu akibatnya begini ya, gitu. Makanya saya juga ingin berbagi ilmu saya dan pengalaman saya kepada kalian. Semoga aja bermanfaat. Yang kedua, hati-hati berkata dan bersikap. Kalau kita mau berkata atau kita bersikap, kita pikirkan dulu gitu. Memang banyak banget orang yang temperamen ya, yang asal bodo amat deh, yang penting gue keluar unek-unek gue. Ya ada kalanya memang seperti itu, saya pun seperti itu. Apapun yang saya tidak suka, saya akan katakan, saya nggak suka begini-gini, saya nggak suka. Memang kalau saya ngomong begitu, ada juga yang tersinggung, teman saya pun tersinggung gitu. Kalau begini sih, tapi kan saya nggak bisa saya pendam gitu. Saya nggak suka aja gitu. Kalau dia nggak terima, akhirnya kita jadi ribut.
Tapi kalau kita memang merasa benar, ya nggak apa-apa, ungkapin aja. Tapi kalau bisa sih ngomongnya baik-baik gitu. Tapi kalaupun misalnya mereka masih tidak terima, kita ngomong baik-baik masih tersinggung, ya sudah, itu mah urusan mereka, masalah mereka, ya biarkan saja gitu. Ya biarkan saja, itu hak mereka juga marah sama kita. Yang penting kita nggak merasa nyakitin mereka. Tapi kita juga nggak, jangan mau juga ditindas ya, istilahnya. Lebih baik gini, berteman misalnya. Kita pelajari dulu sebelum kita dekat sama mereka. Misalnya ada teman baru, kita pelajari dulu karakter mereka seperti apa, sifat mereka seperti apa, dan kita sesuaikan dengan mereka. Tapi kalau setiap kita ketemu ini orang gitu, misalnya itu orang gitu, kita selalu sakit hati atau kita dirugikan, lebih baik dihindarkan. Kenapa? Untuk menghindari keributan. Kalau Anda paksakan, ini memang sudah tidak cocok dengan karakter dia, itu suatu saat akan meledak, akan ribut. Akhirnya jadinya kita dicap tukang ribut, padahal kita nggak salah misalnya gitu. Tapi sama aja, salah nggak salah, kalau kita ribut, pasti kita akan dicap, wah ini mah ribut lagi gitu. Lebih baik kita diam dan kita menghindar. Gitu aja kalau kita. Terus kalau hati-hati bersikap dan berkata, maksudnya gini, jangan sampai apa yang kita ucapkan atau kita perbuatan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Berempati maksudnya gini, kalau gue diginin orang, kira-kira juga gue tersinggung nggak? Gitu. Kalau misalnya Anda bingung, takut tersinggung, dan lebih baik begini. Kalau saya ya, kalau saya memilih teman itu yang berkualitas, kualitas bukan kualitas, bukan kuantiti. Kualitas maksudnya saya sedikit teman tapi cocok. Jadi kita tuh awet. Dan kalau punya teman yang benar-benar cocok sama kita tuh merasa nyaman aja, dan teman kita juga merasa nyaman gitu. Dan kedua, tulus. Yang ketiga, tulus. Tulus maksudnya gini, apapun misalnya Anda mau membantu teman Anda, lakukanlah dengan tulus, tidak ada embel-embel. Begitupun kita melihat teman, oh ini teman tulus apa enggak gitu. Tapi kalau bisa jangan ngerepotin teman kita ya, karena setiap orang nggak ada yang mau direpotin. Jadilah orang yang mandiri, jadilah orang yang yang kuat. Sesusah apapun, kalau bisa jangan ngerepotin teman, karena itu juga akan jadi bumerang. Maksudnya memang seperti banyak ya antara teman itu pinjam uang. Jadi orang tuh jadi malas, nih ketahuan nih mau pinjam uang nih dari, ya memang. Ya makanya itu kita tuh juga harus pintar-pintar menata uang. Kalau memang nggak perlu-perlu banget, terus dana kita kurang, ya nggak usah dipaksakan. Daripada kita punya utang. Saya juga dulu pernah punya pengalaman utang banyak banget sampai saya tuh sudah nggak kuat lagi. Tapi saya nggak berani pinjam uang sama orang karena saya tahu orang pasti nggak suka kalau dipinjemin uang gitu. Dan saya pun begitu, kalau misalnya itu orang pinjem uang gitu, saya juga risih gitu. Maksudnya bukannya saya pelit, lebih baik saya ngasih. Oke, saya lihat dulu situasinya seperti apa gitu. Oh kalau memang ini benar-benar orang susah, ya memang dia mau makan, kita kan makan itu butuh. Ya kita juga harus bantu gitu. Tapi kalau saya mendingan gini, untuk menjaga pertemanan, menjaga keluarga, hubungan keluarga, kita udah tahu mereka lagi dalam kesusahan. Kalau saya gini, saya kasih aja gitu. Tapi saya tulus ngasihnya gitu. Itu nenek memang dia lagi susah gitu. Saya juga ngerasain gimana saya susah. Nggak perlu dipinjemin gitu. Kalau memang dia punya uang ya balikin. Tapi kalau dia
bagaimana dia mau mengembalikan uang sedangkan hidupnya aja lagi susah? Makanya lebih baik kita kasihkan semampunya kita, tapi ikhlas, harus tulus. Kalau saya senang membantu orang, tapi tergantung orangnya seperti apa, saya nilai dulu gitu. Saya juga nggak mau jadi kebiasaan gitu, dikit-dikit jadi ngandelin saya, misalnya gitu. Saya juga nggak suka, tapi saya tahu karakter orang, saya baca dulu karakter orang, pasti saya juga suka bantu orang gitu. Dan kalau saya susah pun aku juga nggak mau nyusahin orang, saya paling nggak suka nyusahin orang, apalagi berutang sama orang. Karena itu kita akan nggak direspek gitu, maksudnya nggak dihargai orang kalau kita tukang ngutang atau kita ngerepotin orang, atau orang jadi malas berteman sama kita. Itu aja. Pasti masalah apapun pasti ada solusinya, pasti. Kita mikir aja, masalah ini solusinya apa ya gitu. Dan tapi jangan buat masalah maksudnya gini. Kalau Anda memang, kan sosial media itu membuat kita cemburu ya, misalnya gitu. Aduh, gue juga pengen nih bergaya, gue pengen ini. Jangan dipaksakan, karena semampunya Anda aja gitu. Apalagi sampai ngutang-ngutang, aduh jangan deh, jangan sampai. Saya dulu pernah punya utang. Bangun tidur tuh rasanya duk. Pokoknya rasanya nggak enak banget. Itu rasanya seperti gelisah. Apa sih? Kayak orang dikejar-kejar mau dibunuh orang gitu. Itu kan rasanya nggak enak banget. Itu makanya kalau bisa hindarilah hutang dan ngerepotin orang tuh. Kalau bisa setiap masalah ada solusinya, dan jangan membuat masalah. Tegas. Yang ketiga, tegas itu penting. Tegas maksudnya seperti ini. Kalau ada orang yang ngebully kita, jangan kita lemah. Lemah maksudnya gini, jangan juga dilawan. Kalau orang yang ngebully kita tuh, kalau dilawan dia semakin menjadi-jadi. Maksudnya semakin keras. Tapi kita juga harus tegas. Tegas maksudnya gini, tegas, kamu lawan kalau bisa. Kalau kamu tidak bisa lawan dengan maksudnya gini, kenapa kamu bersikap itu sama saya? Apa salah saya? Dan Anda bela diri Anda. Bukan berarti harus ribut. Kalau Anda tidak bisa membela diri Anda, bilanglah beritahu kepada orang yang Anda percaya, atau misalnya di sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah. Itu Anda harus laporkan. Jangan sampai nggak dilaporkan, karena kalau orang yang sudah membuli itu dibiarkan, dia akan menjadi-jadi atau akan tetap kekeh. Itu Anda harus laporkan. Anda jangan takut ya dibully, harus tegas. Begitupun dengan misalnya dengan teman-teman Anda atau dengan saudara Anda. Kan ada juga yang kebiasaan itu ada yang kebiasaan juga, sorry saya ngomong lagi tentang uang, ada yang kebiasaan dikit-dikit pinjam uang ke kamu, dikit-dikit pinjam uang ke kamu, misalnya gitu. Ya Anda tegaskan aja, tapi kecuali kalau dia susah banget ya, itu nggak ada masalah. Jadi gini, kalau bisa lihat dulu, kamu kalau ini orang kira-kira pemalas apa enggak, memang kehidupannya susah apa enggak apa-apa, bantu aja, bantu. Kalau memang Anda mampu, bantu, tapi jangan dihutangkan, kesian. Karena mereka hidup susah, dihutang lagi, beban ditambah berat. Kecuali kalau memang, wah dia ngutang untuk bergaya, untuk terus udah gitu, gampang dia mah diutangin lagi juga bisa, gitu misalnya gitu. Itu jangan kasih kesempatan orang kayak gitu. Jadi itu yang namanya saya bilang tegas gitu. Biar Anda juga jangan memanfaatin orang. Tegas tuh biar orang itu juga ya biar tidak memanfaatin orang, biar orang juga tidak meremehkan kamu. Itu maksud saya tegas. Tips keempat, komitmen.
Komitmen maksudnya apa yang Anda ucapkan itu lakukan. Misalnya besok kita ketemuan ya, ini secara yang ini aja, yang ringan. Besok kita ketemuan ya, gitu. Jam berapa? Misalnya oke, kita ketemu jam 8. On time. Jam 8. Ketemu. Kalau nggak ada alasan yang memang alasan yang sangat penting, urgent, yang penting sekali, yang harus aku tidak bisa menepati janji, itu nggak apa-apa gitu, bilang aja gitu. Tapi bilang gitu sebelum jamnya gitu. Buktikan. Ini saya bener loh, saya nggak bohong nih. Kalau saya memang nggak bisa datang gitu, kalau misal cancel. On time itu penting banget. Saya bilang lagi, orang akan menghargai kita kalau kita on time. Dan orang juga akan senang berhubungan dengan kita, apalagi masalah bisnis. Itulah kita, apapun makanya kalau misalnya Anda tidak bisa berkomitmen, jangan berkata, jangan berjanji. Misalnya, nanti ya saya janji, nanti saya kirimin inilah, atau enggak saya mau ngasih ini. Itu harus tepati semua apa yang Anda ucapkan. Karena gimana ya, menjadilah diri sendiri seperti itu gitu. Kamu nggak peduli orang lain tidak komitmen, jadi kamu jangan, biasanya kan orang gini, lu aja nggak komitmen, gue juga bisa nggak komitmen. Jangan seperti itu. Lu aja nggak on time, gue juga bisa nggak on time. Jangan seperti itu. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah berubah. Kalau kamu memang udah di posisi karakter kamu yang baik, yang komitmen, itu jangan kamu ikutin dengan orang yang lain. Biarlah jadi diri kamu sendiri. Karena segala sesuatu apa yang kita ucapkan dan kita kata atau kita bertindak, perkataan kita semua balik lagi kepada diri kita sendiri. Dan pilih teman. Kelima, pilih teman. Pilih teman maksudnya Anda berhak untuk memilih teman. Kalau misalnya cocok-cocokan sih. Kalau memang ada yang Anda kuat menghadapi karakter teman yang suka nyentak-nyentak, kasar gitu, ya silakan aja kalau Anda kuat. Kalau saya sih tidak mau ya. Kalau saya tidak mau kalau orang yang suka kalau ngomong, kan ada juga karakter teman yang suka kalau ngomong dikit-dikit nyentak, atau enggak suka suka ngatur gitu. Saya tidak mau digituin. Saya nggak akan pernah berteman sama orang seperti itu. Karena saya pengen punya teman tuh nyaman gitu. Saya juga kepengen teman saya nyaman dengan saya. Jadi berteman itu misalnya gini, ada juga saya juga punya kakak ya, yang suka tukang nyumpahin gitu. Sekarang saya nggak mau balas lagi nyumpahin. Buat apa saya balas lagi nyumpahin? Toh semuanya itu balik lagi ke saya. Kalau saya sumpahin yang baik, yang jelek, balik lagi ke saya, karma. Saya percaya itu karma gitu. Karena saya ngerasain sendiri gitu. Kalau saya berbuat tidak baik sama orang, besoknya cepet banget karma itu terjadi pada saya dibalas. Makanya saya takut banget untuk berbuat jahat, apalagi menyumpahin orang. Saya pernah disumpahin sama kakak saya emang tukang nyumpahin gitu. Terus saya balikin, saya kembali lagi, kalau ya silakan aja sumpahin saya yang jelek, toh sumpahnya jangan balik lagi ke dirimu. Aku ngomong gitu. Bahkan dia sumpahin, saya doakan balik ke dia. Saya doakan ya semoga aja utang-utang Anda lunas dan panjang umur, sehat selalu. Malah saya gituin karena saya merasa saya pengen doa yang baik itu balik lagi ke saya gitu. Terus walaupun itu kakak sendiri, saya sudah tidak ada masalah dengan dia ya. Saya maafkan dia, dan saya juga
saya maafkan dia dan saya juga tidak ada masalah dengan kakak saya tidak ada dendam dengan kakak saya. Tapi saya jaga sikap jadinya. Jaga sikap maksudnya gini. Saya sakit hati sih sebenarnya. Kok maksudnya sakit hatinya gini. Kok kakak sendiri loh itu. Kok bisa sih nyumpahin yang jelek kepada adiknya gitu. Apalagi saya tuh kalau misalnya dia susah, aku juga kalaupun saya udah punya uang sendiri gitu, saya senang ngebantu keluarga saya gitu. Karena uang itu buat apa sih? Maksudnya sini, buat apa kalau punya uang banyak-banyak tapi maksudnya gini, kan lebih baik gunakan, kalau kita punya uang lebih, gunakan buat orang yang memerlukan gitu. Waktu itu kakak saya juga susah, dalam keadaan susah, punya utang banyak, karena saya ngalami gimana punya utang tuh rasanya seperti apa. Saya tidak bisa bantu banyak, saya bantu kecil. Tiba-tiba dalam masalah politik aja kita ribut besar gitu. Saya kan bingung dengan nyumpain gitu. Saya kan jadi bingung. Kok kakak seperti ini ya gitu. Maksud saya, ya saya nggak mau curhat lah istilahnya. Saya tuh saya juga punya masalah sama adik saya. Maksud saya gini, saya tidak benci sama kakak saya, adik saya gitu. Cuman karakternya itu nggak cocok sama saya. Maksudnya gini, daripada saya nanti akrab lagi sama dia, deket lagi sama dia, nanti terjadi lagi, kalau dia tersinggung terjadi lagi sumpah-sumpah, ribut. Saya nggak suka keributan. Begitupun adik saya yang cowok gitu. Kalau berantem sama saya, dia tidak menilai itu saya kakaknya atau saya cewek, saya tidak menilai. Dia tidak lihat itu gitu. Jadi kalau mau berantem aja. Kalau mau nonjok ya mukul aja, mau nyiram air panas siram aja gitu. Walaupun itu adik kandung saya sendiri, saya nggak mau lagi saya tarik diri saya. Bukannya saya memutuskan silaturahmi ya. Benar, saya tidak ada dendam sih, tidak ada. Maksudnya saya maafkan dia atau saya tidak mau ada kebencian gitu. Suatu saat pun kalau memang dia benar-benar butuh bantuan, ya mungkin saya akan bantu. Tapi saya tidak mau lagi bicara dengan dia gitu. Karena saya tidak mau ada masalah, itu aja. Saya mau menghindari masalah. Hidup saya sudah penuh dengan masalah, saya nggak mau nambah-nambah lagi masalah. Tapi itu terserah Anda. Kalau kalian jangan contohkan saya yang tidak ada. Mungkin bagi Anda ini tidak benar. Gitu. Saya punya prinsip sendiri. Saya punya prinsip sendiri. Anda pilih prinsip Anda, jalankan dengan prinsip Anda. Gitu. Sayangi maksudnya gini. Kalau kita berteman, kalau saya udah punya teman, cocok. Saya sayang sama teman saya. Sayang maksudnya gini. Saling mensupport. Kalau misalnya dia sukses, saya support. Kalau misalnya pokoknya sayang, saya tidak berani nyakitin dia. Saya mau mensupport dia gitu. Itu. Kalau kita sayangi siapapun yang memang sekeliling kita, yang memang yang tidak bermasalah, maksudnya kita sayangi, mereka juga akan sayang balik sama kita. Bukan kita berarti mengharapkan, enggak harus berharap juga gitu. Tapi itu secara natural sih, natural. Jadi, kalau kita sayang pasti kita akan disayang balik sama orang gitu. Tapi jangan berharap aja. Itu alami saja. Oke. Menurut saya cukup sampai di sini. Saya akan berbagi lagi tips di video berikutnya. Tips-tips yang lain di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa berikutnya di video berikutnya.